Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul 'adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berdasarkan ayat ini, Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka dengan demikian Ramadan bisa disebut dengan Syahrul Quran. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW dan berlaku sepanjang masa, berlaku abadi sampai yaumil qiyamah. Maka bisa disebut juga Ramadan sebagai Syahrul Mu'jizah. Kemujizatan Al-Quran menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan bersifat abadi, berlaku sepanjang masa. Dan turun Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam hadis-hadis Nabi disebutkan banyak keistimewaan bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi disebutkan, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bulan Ramadan adalah bulan di mana jika seorang Islam, seorang mukmin melaksanakan puasa di bulan Ramadan, jika seorang mukmin melaksanakan qiyam Ramadan, melakukan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, maka semua dosa-dosanya diampuni. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa-dosa. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Sayyidul Syuhur, Syahrul Maghfirah, Syahrul Barakah, Syahrul Rahmah. Keistimewaan Ramadan bersamaan dengan keistimewaan turunnya Al-Quran. Oleh karena itu, sangat selayaknya, sepatutnya kita sebagai orang Islam yang melaksanakan Siyam Ramadan dan juga melaksanakan Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan diisi dengan memperbanyak melakukan tilawat Al-Quran, tadarus Al-Quran. Banyak keistimewaan Al-Quran bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang mengkaji, mempelajari, dan mengamalkan isi Al-Quran. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan setelah mempelajari dia mahir dalam Al-Qur'an, dia kemudian mau mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti di yaumil qiyamah akan bisa menjadi yang memberikan syafaat kepada orang-orang ahli Al-Quran. Orang-orang yang mau baca Al-Quran, orang-orang yang mau mengkaji dan meneliti Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, Al-Mahir bil-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang sangat menguasai tentang Al-Quran, menguasai tentang cara baca Al-Quran, menguasai tentang ilmu-ilmu Al-Quran, menguasai tentang kandungan-kandungan isi Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran, maka mereka selalu disertai, selalu didampingi oleh para malaikat utusan Allah yang sangat mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta bihi wa huwa syaqun alaihi walahu ajran.
bagi orang yang senang membaca Al-Quran, bagi orang yang sering membaca Al-Quran, meskipun dia tertatih-tatih dalam membacanya, tetapi dia sangat mencintai Al-Quran, dia sering dan senang membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 kali pahala. Dalam riwayat hadis Nabi yang lain disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Orang yang membaca Al-Quran, satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqra'u alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kalau kita membaca lafaz alif lam mim, itu bukan dihitung satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala kalau kita membaca Al-Quran. Kalau dalam satu surah itu berapa huruf yang terdapat dalam Al-Quran, dan itu berlipat ganda pahalanya. Itulah pesan-pesan Rasulullah, betapa luar biasa keistimewaan bagi orang yang mau mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang selalu bertadarus Al-Quran. Dalam riwayat hadis Nabi yang lain disebutkan, karena Nabi SAW yuksiru fi tilawatil Quran fi Ramadan. Wa kana Jibril sallallahu alaihi wasallam yudarisuhul Quran, yatadarasuhul Quran fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan tilawatil Quran, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan malaikat Jibril juga turut serta melaksanakan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa luar biasanya keistimewaan Ramadan diisi dengan tadarus Al-Quran, tilawatul Quran di bulan Ramadan. Nabi selalu melaksanakan tadarus Al-Quran, bahkan malaikat Jibril pun juga selalu melaksanakan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan dan di malam-malam di bulan Ramadan. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan sebagai mukjizat yang berlaku abadi, sangat tepat kalau kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Atau sepatutnya kita sebagai orang Islam mengisi syiar Ramadan dengan melaksanakan siam Ramadan, dan juga memperbanyak qiyam Ramadan dengan memperbanyak tilawatul Quran, tadarus Al-Quran. Sangat mulia, sangat besar, dan sangat istimewa bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan ampunan dan kembali dalam keadaan fitrah setelah kita selesai melaksanakan siang Ramadan dan qiyam Ramadan bitilawatil Quran, bitadarusil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.